suami dan istri. Rahasia Tuhan bagi suami dan istri. Sudah. Oke. Jadi rahasia Tuhan bagi suami dan istri. Kali ini saya datang bertiga, anak saya Daniel Anugrah, lalu pendeta David Hersen. Kalau saudara lihat di Google, ya di YouTube, dia pengkhotbah, dia penyanyi rohani juga. Luar biasa. Nanti dia akan sharing. Asalnya dari sebuah kampung kecil, di peta tidak ada toilet, tapi lahir orang hebat. Dari latar belakang Muslim. Baik, kita akan belajar. Kita mulai dengan Efesus 5 ayat 32. Mengapa Ibu Gembala memilih rahasia Tuhan bagi suami istri? Ada hal yang dahsyat. Efesus 5 ayat 32. Karena kita di Singapura, kita baca 3 bahasa, Inggris, Indonesia, Mandarin. Kalau pendeta Aras yang bawa bahasa Batak, silakan baca Alkitabnya. Serius. Sampai hari ini pun saya masih menggunakan bahasa Jawa juga, kita bahasa Jawa untuk saya belajar. Efesus 5 ayat 32. Bagi yang belum menikah, ini jadi pelajaran baik sebagai khotbah untuk konseling pernikahan. Bagi orang tua, papa mama, yang anak-anak sudah mulai dewasa, sampaikan pelajaran ini supaya anak-anak kita pun bisa dipersiapkan dengan baik. Ayo silakan, mau baca bahasa apa dulu? Inggris dulu, Indonesia dulu, Mandarin dulu, silakan. Ayo, cepat, jangan lama-lama. Indonesia dulu. Ya, silakan. Ayo, ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan dan jemaat. Ya. Yuk, Bapak berkati selamat melayani. Sampai ketemu Pak. Ya. Rahasia ini besar. Saya perhatikan kalimat ini. Rahasia ini besar. Dari ayat 22, saudara lihat Efesus pasal 5. Judulnya apa? Ayat 22-nya. Ayo judulnya, judul ayat 22 apa? Kasih Kristus adalah dasar hubungan suami istri. Itu mulai ayat 22-nya. Nah, saudara, dari ayat 22 sampai 31, ya nanti baca di rumah, Tuhan bicara tentang pernikahan, tentang hubungan suami istri. Suami harus bagaimana, istri harus bagaimana, itu dijelaskan. Tiba-tiba di ayat 32 belok. Arti kata belok itu, loh, kok tentang Kristus dengan gerejanya? Pada dari ayat 22, Kristus kami itu hubungan suami istri. Berarti pernikahan itu yang awalnya ada bukan tentang Adam dan Hawa. Dengarkan kalimat ini baik. Berarti pernikahan itu pada awalnya bukan tentang Adam dan Hawa. Tentang siapa? Kristus dan gereja. Kristus dengan gerejanya. Ini banyak orang tidak tahu. Maka itu, ya catat ini baik-baik. Hari ini saya harus ngurusi 2 keluarga yang mau bercerai. Satu di San Francisco, satu ada di Bandung. Siapa tidak syok melihat kasusnya Ahok dan istrinya? Syok benar. Orang yang begitu hormat taat pada firman Tuhan bisa diserang seperti itu. Betul? Berarti mengapa satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi di dunia ini yang sangat dibenci oleh iblis adalah keluarga. Karena di dalamnya ada rahasia yang besar. Rahasia ini besar. Saudara mendengar kata rahasia saja sebagai manusia, ini tahu nggak Pak mendengar kata ada rahasia? Terus tambah rahasia ini besar. Kalau bacakan bahasa Inggrisnya yang sudah dapat, ayo. Efesus 5:32 bahasa Inggris. This is a great mystery. Great mystery, bukan great mystery, ya, it is. But it is an illustration of the way Christ and the church are one. Nah, this is the illustration about the way. Bagaimana Kristus dan gereja.
Semua orang pasti ingin menikah. Ada satu dua yang ingin menikah. Tapi rata-rata semua orang ingin menikah. Menikah itu nggak perlu diajari, dari kecil sudah ngerti. Betul tidak? Kalau zaman sekarang. Kenapa ada naluri itu? Kenapa ada orang ingin menikah? Memang Tuhan yang suruh. Tapi sebelum kita tahu tentang rahasia ini besar, maka kita harus tahu bahwa pernikahan itu yang pertama ada di pikiran Bapa kita di surga, itu antara Kristus dengan gereja. Tidak ada agama apapun di dunia, perhatikan kalimat ini, tidak ada agama apapun di dunia yang pernah mengajarkan hubungan yang disembah dan yang menyembah itu hubungan suami istri, kecuali Kristen. Saudara para berlatar belakang agama apa saja nggak ada. Hubungan yang disembah dengan yang menyembah itu hubungan suami istri. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Maka itu ketika gereja hanya sibuk membuat Sunday service, latihan musik, persiapan sound system, latihan tamburin misalnya, ternyata ada yang lebih daripada itu, hubungan Kristus dan gereja. Mendengar kata rahasia, saudara mikir apa? Sesuatu yang besar, misteri. Oke, bukan cuma itu. Mendengar kata rahasia, maka kita harus mikir place, tempat untuk menyimpan rahasia. Betul atau tidak? Nah, saya cari. Kalau pernikahan itu adalah hubungan suami istri, adalah hubungan Kristen dan gerejanya, berarti ada tempat rahasia. Di mana? Ternyata ada. Coba buka Matius 6 ayat 6. Ya, Matius 6 ayat 6. Kita menemukan ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada bro? Kok saya Matius 6 ayat 6 bahasa Indonesia dulu. Matius 6 ayat 6. Kalimat pertama. Tapi jika engkau berdoa, Ya. masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Nah, stop sampai situ. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintu. Ini luar biasa. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu, kuncilah, tutuplah pintunya. Inggrisnya silakan. Ya, Fans. But when you pray, go away by yourself. Go away by yourself. Terus. Shut the door behind you. Ya, let's go. Shut the door behind you. Oke. Saudara, dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, dan diterjemahkan ke salah satu bahasa Inggris, saya lupa American Standard Version atau apa. If you pray, when you pray, look for the most secret place. Ada kata itu the most secret place. Ada yang terjemahan itu nggak di Alkitab. Bahasa Mandarin bisa jadi Matius 6 ayat. Nah, padahal, ayo, sering nggak kita berdoa tidak seperti Matius 6 ayat 6 di restoran, di food court, di airport, betul? Di tempat-tempat umum, sering tidak kita doa seperti itu. Sering. Apakah itu salah? Enggak. Tapi mengapa Tuhan Yesus minta kalau kita berdoa, go away, apa tadi terjemahan itu? Go away To the most secret dan di private room. Oh, private room. Thank you. Amplified. Terjemahan amplified pakai private room. Karena saya itu mikir, mengapa tidak disalahkan kalau kita berdoa di tempat-tempat terbuka? Ternyata kata berdoa di ayat itu dengan berdoa yang kita sering lakukan tiap hari itu totally different meaning. Sadar? Tidak ada orang yang masuk kamar dan kunci pintu private room kecuali suami istri. Jawab ya atau tidak? Ya. Maka itu kalau kita balik, kalau ada dua orang laki perempuan di kamar yang terkunci, bukan suami istri, bakar aja kamar itu. Ngerti nggak ilustrasinya itu? Berarti something wrong dengan dua orang itu. Ngapain
ngapain kamu di situ pakai kunci pintu? Bukan suami istri. Lu ngerti nggak maksudnya? Iya. Maka kuncinya, maaf, sehebat apapun persiapan pernikahan, konselingnya sekian bulan, lalu keluarga berunding, pengantin mencari yang the best untuk gaunnya, untuk jasnya, untuk dekorasinya, untuk pestanya, tidak salah. Tetapi the best preparation untuk sebuah pernikahan adalah masing-masing dua orang ini harus punya private room dulu dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena ada rahasia. Maka itu saya katakan tadi, begitu kita mendengar kata rahasia, kita harus mikir disembunyikan di mana rahasia ini, disimpan di mana rahasia ini. Tempat yang paling berbahaya menyimpan rahasia dititipkan ke orang lain, pasti bocor. Nanti kan istilah itu hanya kepada Tuhan Yesus yang gak pernah bocor. Jadi semua pernikahan, persiapan pertama adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus, baik bagi calon pengantin pria maupun calon pengantin perempuan. Kalau masing-masing kita, calon suami, calon istri, dan yang sudah menikah sebagai suami istri, punya hubungan pribadi yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus, maka pernikahan itu aman. Sebab ini yang pertama dibentuk oleh Tuhan. Saudara, hebat sekali Alkitab. 1 Korintus 6, pelan-pelan dulu. Paulus menuliskan hubungan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 6, coba baca ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Saya nggak tahu nanti dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia menggunakan kata mengikatkan dirinya. Mengikatkan. Ayo, siapa yang sudah dapat silakan baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, Nah, mengikatkan dirinya pada Tuhan, terus menjadi satu roh dengan Dia. menjadi satu roh dengan Dia. Nah, Paulus yang menulis Efesus 5, dia nulis ini juga. Ada rahasia, the great mystery. Itu kata itu bagus, the great mystery. Mengikatkan. Ayat 16-nya, coba kalian baca. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, Ya, pelan-pelan. Nah, dari sini kita melihat jelas. Atau tidak tahukah kamu barang siapa mengikatkan dirinya pada perzinahan? Berarti kata mengikatkan diri itu bicara apa? Hubungan seks. Hubungan suami istri. Maka dia menjadi satu roh dengan dia. Menjadi satu tubuh ya. Nah, maaf. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris kata ini. Tapi saya pakai bahasa Indonesia. Saudara, boleh nggak mengikatkan dirinya pada percabulan? Menjadi satu tubuh. Ada bahasa Indonesia ya? Boleh nggak saya minta izin dulu kepada saudara, saya ganti bersetubuh. Itu bahasa Indonesia. In one body, become one body, one flesh. Boleh kata bersetubuh bahasa Indonesia? Cepat jawab. Boleh ya. Kalau begitu ayat 17, barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia berseroh. Ngerti nggak maksudnya ini? Boleh tidak? Karena Tuhan itu kan roh, spirit. Nah, ini rahasia besar itu. Ternyata kalau kita berdoa, itu sebetulnya sedang hubungan intim. Intimacy with God. Katakan amin. Karena di private room, the most secret place. Maka itu selama ini doa-doa kita banyak yang salah nggak? Setelah kita tahu ada ini. Loh, coba jawabannya yang salah. Banyak. Karena cuma searah. Minta, lapor, nyuruh. Nah, lucu nggak kalau suami istri cuma yang ngomong istri saja, suaminya nggak boleh ngomong. Ngerti
Maaf. Nah kan kita istrinya Tuhan Yesus. Dia kan suami kita sebagai kepala. Kita nggak pernah izinkan dia bicara. Kita nyerocos sendiri. Lu ya atau tidak? Maka itu hubungan rahasia pernikahan itu di sini hebat. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia berserah. Sebagaimana barang siapa mengikatkan diri pada perzinahan, dia bersekutu. Dahsyat sekali. Itu sebabnya tidak ada lembaga lain, institusi lain yang dibentuk oleh Papa sebelum lembaga pernikahan dibentuk. Untuk di Alkitab itu jelas institusi, tahu kata institusi ya? Berarti sebuah pemerintah yang punya authority, yang punya mandat, punya kuasa, bukan negara, tapi pernikahan dia bentuk. Kenapa Tuhan membentuk dulu lembaga pernikahan? Sebab itu menggambarkan dia dengan gereja. Kekasihnya itu. Kenapa? Oh nggak kelihatan orang besarnya. Loh, iya atau tidak? Soal ini nggak main-main. Maka itu saya ulang lagi, yang belum menikah dengar baik-baik. Jangan salah pernikahan kalian nanti. Jangan salah. Lebih baik tunggu waktu Tuhan yang tepat. Jodoh kalian tidak boleh karena ditangkap security. Awas. Maaf, saya ngomongnya gini. Awas, ngerti toh? Oh di Indonesia ada lengkap hansip gitu maksudnya. Awas. Nggak boleh tunjuk orang lain. Awas. Orang lain. Biar Tuhan yang mempertemukan. Ini luar biasa. Maka itu kenapa Alkitab kita paling banyak bicara soal family. Paling banyak topik terbesar kalau kita itu keluarga. Sebab rahasia ini. Oke. Makin dalam kita ketemu rahasianya. Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Coba lihat. Ya. Oh, sorry tadi belum. Vanessa bahasa Inggrisnya mengikatkan diri itu apa? 1 Korintus 6. Join and united. Join and united. Nah itu kan suami istri. Join and united menjadi satu. Yang tadi 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Nah sekarang kejadian 1:26 ada satu kata yang ada satu word, ya one word yang sangat sulit dimengerti. Tapi setelah saya mengerti tentang rahasia pernikahan, ketemu rahasianya. Coba dibaca Inggris dulu, Indonesia dulu, silakan. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan terus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah stop. Supaya mereka berkuasa. Nah kata berkuasa ini ya yang luar biasa. Kalau saudara mendengar kata berkuasa, saudara pikir apa? Raja, betul, memimpin. Apalagi lebih dari itu. Power. Apalagi authority, punya otoritas, memerintah, memimpin, mengatur, take dominion, ada kata ini. Nah, itu untuk manusia. Inggrisnya tolong dibaca. Then God said, Yeah. let us make man in our image, according to our likeness, and let them have complete authority Good, complete authority. over the fish of Ya, the over. Oke, semuanya. Yang mengganggu adalah kata let us. Mari kita. Berarti Tuhan ada berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Wah, ini ribut. Apalagi di Indonesia. Ayat ini sangat ditentang oleh kaum muslim. Tuhanmu berapa? Let us, kita. Nah, yang kata Trinity tadi, itu dulu saya pikir itu juga ternyata salah. Tidak ada satupun ayat di Alkitab ada kata Trinity atau Trinitas, itu nggak ada. Itu hanya doktrin teologi. Kita nggak boleh menyebut Trinitas karena memang nggak ada. Loh, tapi kan ada, iya, atas nama Bapa, Kudus. Tapi itu cuma sekali disebut oleh Tuhan Yesus.
Lalu siapa kita di situ? Wah, lama saya mengerti. Saya tetap ngotot dulu adalah Trinitas. Ternyata bukan. Mari kita bongkar firman ini baik. Ayat 27. Ya 27-nya kita akan temukan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. ya. Teologi, semua teologi dan semua penting gereja, kalau ditanya Tuhan itu laki atau perempuan, jawabannya laki. Itu doktrin, ternyata salah. Kalau Tuhan hanya laki-laki, padahal menurut ayat 27 Dia ciptakan manusia itu sesuai gambarnya apa dan apa, laki-laki dan perempuan sesuai gambarnya, in His own image. But let us make the man. Kenapa? Karena begini konsepnya. Tuhan tidak berjenis kelamin, gender, bukan. Tapi Tuhan itu papa dan mama. Maka itu kalau Tuhan itu lagi menurut teologi dan doktrin gereja, nah yang perempuan menurut gambarnya siapa? Whose image are they? Tuhan gak punya tetangga. Loh, mikir gak? Loh, enggak. Poin ini harus dapat dulu semuanya. Kalau nggak dapat ini akan hilang ke kalimat-kalimat berikut. Betul tidak? Tuhan menjadikan manusia itu laki dan perempuan in His image. Kok jadi tunggal? Nanti pelan-pelan kita temukan. Betul? Ya, kenapa? Kalau menurut saya image-nya itu mungkin bukan gendernya. Iya, memang bukan. Ada kepala dan tangan. Iya. Pokoknya ya, dalam His own image gitu aja ya. Sudah. Jangan terganggu dulu. Ini penting untuk mengerti. Ada kepala, ada tangan. Nanti dulu. Pokoknya bukan gender. Saya sudah katakan dari awal. Maka itu salah ketika teologi berkata contoh laki-laki. Salah. Yang betul bagaimana? Nah ini dia. Dengar ya. Untuk menjadikan papa di dunia ini, maka dia jadikan laki-laki. Untuk menjadikan mama di dunia ini, dia jadikan perempuan. Nah, laki dan perempuan itu bisa jadi papa mama karena apa? Udah masuk ngerti sih. Laki dan perempuan jadi papa mama itu gara-gara apa? Menikah. Setelah menikah nggak boleh sebut laki-laki lagi, tapi papa. Perempuannya nggak boleh sebut perempuan, tapi mama karena punya anak. Jelas? Jadi kalau suami istri lagi berdua, tidak ada orang ketiga, maka dua orang ini kalau ngomong pakai kata ganti apa? Bukan loh. Kita berdua, lagi berdua. As, yang betul tidak itu kata kita di ayat 26 yang kita mau pelajari. Jadi saya ulangi, karena di surga itu sudah ada papa mama lebih dulu, sebelum ada manusia. Maka itu ayat 26 berkata, marilah kita. Jadi bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Salah. Untuk menggambarkan Tuhan itu papa, maka dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan Tuhan itu mama, maka dijadikan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan bisa menjadi papa mama hanya karena satu peristiwa, married, menikah. Saya nggak bisa terima langsung begitu. Saya minta Roh Kudus, Papa tunjukkan ayat mana yang memberitahu bahwa engkau juga itu mama, bukan perempuan yang salah, bukan gender. Maka itu pelan-pelan ternyata ada. Ulangan 32 ayat 18. Dahsyat Bapak kita ini. Inilah the great mystery ya, tentang pernikahan. Ulangan Deuteronomy 32 ayat 18. Ya. Ulangan 32 18. Kitab kelima. Ya, Ulangan 32
Ayo, bahasa Mandul mau dibaca. Silakan. Bisa ya? Ya. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau Nah, lalaikan. pelan-pelan. Menjelang akhir hidupnya di dunia, Musa itu nyanyi. Jadi Ulangan 32 itu nyanyian Musa yang berupa nubuat untuk 12 suku Israel. Nah, yang unik, Musa menyebut Tuhan itu gunung batu dan batu karang. Oke? Berarti siapa yang dimaksud apa? Gunung batu atau batu karang dulu? Gunung batu. Nah, siapa gunung batu itu? Loh, kok ragu-ragu? Siapa gunung batu buat Musa? Tuhan. Tapi memperanakan. God, bahasa Inggris. Nah, kalau Tuhan itu memperanakan, dia papa atau mama? Maaf, jangan ragu-ragu. Mama. Telah kau terus? Telah kau lalaikan. Ya, terus? Dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan kau. Nah, Tuhan yang melahirkan engkau. Kalau Tuhan bisa melahirkan, dia papa atau mama? Kau jangan ragu. Mama. Kalau saudara baca Yesaya 49, banyak lagi kitab-kitab yang lain. Tuhan berkata, kalau ada perempuan bisa melupakan anak yang dilahirkannya, aku nggak akan pernah melupakan kamu. Berarti Tuhan menggambarkan mama karena dia melahirkan kita. Waktu saya baca Tuhan mau luar biasa. Tapi kenapa kita nggak boleh panggil mamaku yang di surga? Nah, dalam hukum pernikahan hanya ada 1-2 suku bangsa saja, bukan negara, suku. Salah satu contoh orang Minangkabau. Aneh. Pernah dengar orang Minangkabau? Orang Minang itu yang dihormati adalah mama, bukan papa. Nah, sedikit gak banyak. Tapi hukum internasional, begitu laki dan perempuan menikah, mereka 2 atau 1? 1. Ini cuma ilustrasi, jangan tersinggung. Kalau punya anak perempuan, jangan sibuk cari nama. Karena sebagus apapun nama perempuan, kalau sudah menikah, hilang namanya, ikut Mrs. siapa. Ngerti nggak ilustrasi? Maka itu setelah 2 orang ini menjadi 1, yang punya nama adalah kepalanya, bukan badannya. Ibu tadi jawab badan. Contoh, ingat ya, hanya kekristenan yang menggambarkan Yesus sebagai suami itu kepala, gereja dalam tubuhnya. Contoh, yang sudah jadi papa. Contoh saya suka pakai batik. Tapi kalau satu hari saya coba riset, ini menggambarkan tubuh Kristus adalah gereja, Kristus adalah kepala. Ada foto saya, foto paspor, ngomong gitu yang setengah badan. Kalau kepalanya dipotong, walaupun pakai batik, orang tahu nggak ini fotonya siapa? Nah, berarti nama ada di kepala. Ini sebabnya sudah 46 tahun ini saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah buka satupun gereja organisasi. Sebab saya ingin punya nama lain dan saya ingin punya kepala lain, hanya Yesus. Terjadi banyak perpecahan di gereja karena gereja punya nama lain, yaitu nama Sinodenya, lebih terkenal dari Yesus. Maaf, Bu Livan masih hidup, Pak Lito masih hidup. Sekarang bayangkan kalau Bu Livan disebut Mrs. Thomas, ngerti? Itu kan perzinahan. Suaminya masih hidup kok. Maka itu hati-hati dengan yang bangga dengan nama Sinodenya. Kita mau berzina, kita melupakan kepala, ngeri sekali. Saudara, inilah prinsip penting. Berarti rahasia ini besar. Hubungan siapa dengan siapa? Kristus dengan gereja. Kita ini satu. Maka itu logikanya kita semua adalah Mrs. Jesus. Istilahnya, betul tidak? Karena suami kita adalah dia, kepala kita adalah dia, bukan yang lain. Maka itu mengapa Efesus 5 itu tegas. Begitu seorang perempuan menikah, dia potong kepala, dia harus submission kepada kepala.
Karena kalau ada tubuh tidak mau submit kepada kepalanya, itu penyakitnya Parkinson. Tahu nggak? Parkinson bagaimana? Goyang sendiri karena nggak mau ngikut kepalanya. Banyak nggak keluarga Parkinson kalau begitu? Loh, banyak tidak maaf. Banyak karena nggak mau tunduk pada kepalanya. Jadi ini konsep yang luar biasa. Rahasia apa yang dimaksud oleh Tuhan? Coba saudara buka Efesus 3 ayat 10. Ya, Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10 coba. Iya. Supaya sekarang oleh jemaat, Oleh gereja, sekarang oleh gereja adalah apanya Yesus? Mempelainya, tubuhnya diapakan? diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Tuhan, jadi banyak. Terus kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. wow, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Lewat siapa? Gereja, tubuhnya. Ini rasa yang ditunggu oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Vanessa Inggrisnya silakan. So now, through the church of the multi-faced wisdom of God. Sudah church of apa ke? Multi-faced Multifaces. Oh, wisdom of God. wisdom of God. Jadi banyak rahasia ini. Hikmat Tuhan. Dunia menunggu ini. Hebat sekali. Sudah sampai situ habis. Oh, masih ada. Silakan. Might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ini yang Tuhan, yang dunia tunggu. Ngerti sekarang? Oleh gereja. Maka itu ketika gereja kehilangan rahasia Tuhan, hancur. Hancur. Maaf, saya cuma memberi ilustrasi, jangan ada yang tertutup. Berarti gereja harus sering mengungkapkan rahasia Tuhan. Karena ada rahasia, great mystery, jadi itu luar biasa sekali. Nah, salah satu tanda gereja mengungkapkan rahasia Tuhan adalah maaf. Maka pengajaran gereja tidak boleh sama terus. Kalau sudah sama terus bukan rahasia lagi, itu cuma mengulang sudah. Nah, apa musuhnya rahasia? Bukan. Doktrin. Betul? Kenapa musuhnya rahasia itu doktrin? Sebab doktrin itu kaku. Doktrin itu stagnan. Doktrin itu nggak boleh diubah, dan itu dikorbankan gereja sampai bosan dengar. Maaf, betul atau tidak? Yang membuat gereja kacau bukan setan, tapi doktrin. Sebab masing-masing gereja merasa doktrinku paling benar, kamu yang salah. Jawab iya atau tidak? Yeah. Doktrin itu bukan berasal dari Tuhan, dari akal manusia. Loh, kok bisa? Maaf. Misalnya kita sekarang ini ngomong aja kita 100 orang misalnya. Terus seorang pemimpin di antara kita berkata, saudara, dalam 3 bulan ini kita nggak usah ketemu, tapi masing-masing kita bongkar Alkitab, belajar Alkitab dengan caranya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan motivasi sendiri, dengan keinginan sendiri. Percaya, 3 bulan kemudian kita kumpul, akan lahir 100 doktrin baru. Karena masing-masing menemukan dengan cara berpikirnya, dengan motivasi hati. Maaf, kenapa ada gereja pengajarannya tabernakel? Karena doktrinnya tabernakel. Nah, gereja seperti ini baca ayat apa saja bisa ketemunya tabernakel. Sampai saya bingung juga. Ada gereja yang kabar mempelai, dilihat ini kabar mempelai. Itu bicara tentang mempelai Kristus terus. Di gereja itu perempuan gak boleh khotbah sama sekali.
laki pun nggak boleh pasang kumis, dilarang oleh gereja itu. Dan itu ada di dunia. Karena kita ini mempelai Kristus, jangan pakai kumis. Laki perempuan nggak boleh khotbah sama sekali. Ngeri. Nah itu doktrin. Maaf, ada gereja yang prosperity gospel, tahu nggak? Khotbahnya itu sukses, uang terus. Nah berlipat-lipat dan lagu doa Yabes, saya dengar lagu doa Yabes. Itu pemerkosaan ayat, serius. Saya nggak akan pernah nyanyi lagu itu, karena nggak cocok. Nggak ngerti rahasia Yabes itu seperti apa. Cuma muncul ayatnya dipakai, maaf. Nah, karena doktrin gereja itu uang. Jadi baca ayat apa saja keluarnya pasti duit. Maaf, Katolik. Karena latar belakangnya untuk Kaisar Konstantin menyampur sinkretisme penyembahan berhala, maka itu di gereja Katolik ada patung-patung. Karena dicampur, itu doktrin. Dan terjadilah perpecahan sampai hari ini. Saya belajar dogma, saya belajar doktrin. Ada yang Arminian, ada yang Calvinis, ada yang waduh pusing sudah, pusing. Nah, anak-anak muda capek dengan begitu. Maka itu mereka malas ke gereja. Yang salah adalah kita para teologian. Ya, jadi mulai hari ini ingat, ada banyak rahasia. Maka pengajaran gereja harus selalu fresh karena rahasia. Oleh gereja, through the church, rahasia itu diberitakan, hikmat Tuhan yang tersembunyi. Itu karena hubungan intim antara gereja dengan Kristus sebagai kepala di the most secret place, private room. Yang enak cerita berdoa disebutin banyak rahasia yang ditunjukkan kepada kita. Saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Yuk, diskusi. Nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau diskusi apa saja? Kalau gereja ada hyper grace. Ya, hampir sama juga. Di Alkitab tidak ada hyper grace, adanya hyperman. Bukan hyper grace, hyper sex ada. Saya nggak setuju, papa saya sebut hyper, kurang ajar. Di Alkitab tidak ada kata hyper. Holy is holy, obey is obey. Nggak ada yang low, lower atau hyper. Tidak ada. Setuju tidak? Truth is truth. Nggak ada hyper, nggak ada. Apalagi papa kita ini balance. Setiap kali kita mengajar grace, jangan lupa justice diberitakan. Apabila grace without justice, murah jadinya. Betul, justice without grace itu Hitler. Maka itu justice dan grace ini luar biasa. Salah dihukum, nggak bisa tidak. Tapi kasih menutupi banyak dosa. Oke Pak Jim, nggak ada kata hypergrace, nggak ada. Itu doktrin dari Joseph Prince. Maaf saya sebut nama, dari dia asalnya. Dan akhirnya kenapa gereja itu banyak orang mudanya? Karena bisa berbuat dosa tetap selamat. Bahaya sekali. Oke, ada yang lain? Ya. Tadi dikatakan kalau 30 orang berkumpul membicarakan rahasia. Enggak, yuk cari sendiri aja ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu kan berdosa. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa rahasia yang mereka ungkapkan itu benar? Oh, pertanyaan bagus Pak. Siapa namanya? Yohanes. Pak Yohan. Ya. Ini pertanyaan bagus. Saya pun pernah berpikir seperti itu. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya bilang, Papa, saya tetap manusia, bisa salah. Tolong saya supaya saya nggak salah. Apalagi yang mendengar saya itu banyak. Aduh, saya takut yang Paulus pernah berkata, kamu boleh beritakan firman, tapi ingat hidupmu. Jangan sampai orang lain diselamatkan, kamu ditolak. Jangan sampai loh. Untuk apa? Nah, jawabannya begini. Ada hukum, apa-apa.
diuji oleh Paulus. Ada hukum yang tulis katakan. Hanya ada 2 hukum. Masih ingat? Ya. Oh, terima kasih Vanessa. Hanya ada 2 hukum. Masih ingat nggak tulis pernah ngomong itu ya? Yang pertama adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Yang kedua, yang sama dengan itu. Jadi bukan beda level, saudara. Sama dengan yang pertama, yaitu kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Ternyata itu patokannya Pak Iwan. Artinya begini. Apa bedanya path jalan setapak dengan road jalan raya? What the difference between path dengan road? Besar kecil. Bukan besar kecil, salah. Oke, cepat. Tempatnya. Bukan disebut jalan karena ada 2 garis. Line, ada line nggak? Apa yang terjadi dengan jalan yang nggak ada line-nya, nggak ada garisnya? Bebas. Tabrakan. Path itu nggak tetap. Kalau sudah lama nggak dia lewati, hilang. Saya nangis waktu Bapak bilang, Daniel, kalau kamu ngajar di antara 2 garis ini, bahwa kamu mengasihi aku lebih daripada siapa, dan kamu mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu, maka pengajaranmu aman. Doktrin di luar 2 jalur itu, karena doktrin menyalahkan yang lain, merasa diri paling benar. Doktrin menjatuhkan dan tidak balance. Maka itu kita harus hati-hati dalam pengajaran kita. Tapi yang paling penting, selama kita rajin masuk ke private room. Nanti pertanyaannya, selama kita rajin intimacy with him, maka kalau kita salah, dia pasti ingatkan. Nah, kita cuma berdua di kamar itu. Ini yang luar biasa. Jelas Pak Iwan? Jadi subjek doktrin. Selalu hanya untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, gak ada untuk kepentingan diri sendiri dan untuk mengasihi orang, menyelamatkan orang-orang itu. Ada lagi? Ayo, anak-anak muda khususnya ya, silakan Bu. Kalau kita intimacy with God itu mau dijelaskan prakteknya tuh bagaimana? Ya, puji Tuhan. Kekristenan, Christianity is not a religion. Setuju? Kekristenan bukan agama. Lalu apa? The way of life, cara hidup. Oke, Ibu siapa namanya? Miller. Nama suami? Nama sendiri, nggak pakai R. Oh, Miller. Oke. Ibu Miller baca Kejadian 5 ayat 22. Inilah manusia pertama yang tercatat di Alkitab tidak mengalami mati, tapi diangkat. Masih ingat? Henok. Karena apa? Karena alasan ini. Silakan. Dan Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, stop sampai sini. Bergaul. Ayat 24 aku bilang. Siapkan bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya. Ya. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Wih, enggak mati, tidak ada lagi. Sebab Bergaul, ya. Oke, stop sampai situ. Bergaul. Bahasa Inggrisnya? Enoch lived 365 years walking in close fellowship. In close fellowship with God. Terjemahan apa itu Vanessa? NLT. In close fellowship with God. Ada terjemahan lain? 可以 Iya, poin. Silakan. 因为生中性 Satu bersatu dengan Tuhan. Jadi inilah hubungan yang dicari oleh Bapa di surga dengan anak-anak.
Inilah yang dicari oleh Yesus sebagai suami dari gereja. Satu dengan dia, close relationship, bergaul. Maaf, agama tidak membuat orang bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Kata close relation, bersatu dengan Tuhan, bergaul. Itu bebas atau pakai aturan, pakai jam atau bebas? Bebas. Agama nggak bisa bebas, ada jamnya. Kata-katanya sudah diatur. Ayo, kalau kita bergaul lucu nggak pakai kalimat stop, istirahat dulu, lanjut, nggak enak. Nah, agama kan begitu. Jadi Bu Mila, kita bukan beragama Kristen, kita make close relationship with Him. Luar biasa akrab, bersatu, bergaul. Henok diangkat. Kejadian 6:9. Kenapa Nuh bisa begitu hebat? 6:9. Ya, bahasa Indonesia boleh baca dulu. Ayo saya baca boleh. Jadi dalam bergaul dengan Tuhan ada banyak rahasia yang dia tunjukkan ya. Ayo. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Benar dan tidak bercela. Orang-orang sejati. Di antara orang segamanya sebab. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Bahasa Inggris, Mandarin, silakan. Ayat 9. Ya, Vanessa. So this is the account of Noah. The account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Walk faithfully. Bukankah suami istri faithful? Walk faithfully with God. Cumanya? ujungnya Iya. saya isen dungsi Sama isen tungsin. Kenapa? Aing. Oh, bahasa apa? Kek. YouTube. Ini perlu translation, Pak. Sudah coba temukan. Ini kerinduan Tuhan kita. Amin. Disitulah rahasia-rahasia dia bukakan. Jadi nggak ada aturannya Bu Mila. Nggak pakai jam, nggak pakai cara. Lipat tangan, tutup mata. Itu pun di Alkitab tidak ada. Tapi kenapa? Ya supaya konsentrasi. Coba kita doa melek, ada jual bakso lewat. Nah ini ilustrasikan. Tapi nggak ada di Alkitab lipat tangan, berlutut, tutup mata nggak ada. Pokoknya sendiri aja dengan Tuhan. Nah, the most preferred place bisa di bus, bisa di MRT, bisa di mana saja, bisa di mobil, atau kita setir mobil macet, nikmati. Jadi Pak An bisa nyetir mobil baik karena Pak Gembala telepon terus sampai mana. Jadi di mana saja, di dapur, ibu-ibu lagi masak, kalau relationship ini, waduh itu indah sekali. Lagi tunggu laundry, jangan ngomel terus. Apa ini yang begitu? Oke. Ada lagi? Mobil. Bak mobil? Doa jangan tutup mata. Jangan baca doa tutup mata bak mobil. Ya, Pak Thomas. Kalau misalkan nggak tutup mata, Iya. bisa tidak kalau mati kira tutup mata. Oh iya, boleh. Maka itu di dalam kekristenan bukan agama, karena doa itu 24 jam. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Coba lihat. 1 Tesalonika 5 17. Perjanjian baru. 1 Tesalonika 5 9 ayat 17. Terus. 1 Tesalonika 5 17. Tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa. Cumanya Pray without ceasing. pray without ceasing. Terus NLT apa? NLT Never stop praying. never stop praying. Cuman Muncul dan tahu. betul nggak juga? Anda harus selalu baca Alkitab ya. Mana? Pak Gembala? macam mandek doa Jawa Pray. Cepetan cuman. iya pelan-pelan nggak
Saya lagi protes lalu ikan lapar. Ganti HP lah. Pakai terus. Hebat. Nah, bayangkan kalau itu dipakai untuk orang beragama, kapan kerjanya? Betul, karena agama itu mau doa peraturannya banyak. Ada yang cuci ini, cuci itu, begini, begitu, ganti pakaian. Aduh, itu macam-macam sudah. Masing-masing agama punya cara-cara sendiri untuk berdoa. Nah, mana bisa? Ya sudah, cuman belum. 17. Pucu tau. Pucu tak betul Pak gitu. Wah, terima kasih soalnya. Jadi jangan berhenti berdoa terus. Iya. Jelas Ibu Mila. Jadi nggak ada aturannya, nggak ada jamnya, nggak ada caranya, di mana saja boleh. Karena intim kok. Ya. Udah. Ada lagi? Satu lagi saya beri kesempatan tanya. Oh lagi. Ya kan silakan. Maksudnya kalau kita masuk ke dalam Kamar. kita tutup pintu, itu prakteknya itu apa Nah, saja? jadi bukan kamar betul, bukan kan nggak kerja kalau tiap hari di kamar. Artinya hanya berdua saja. Maka itu kalau kita puasa pun itu sebetulnya nggak boleh kerja, nggak boleh activity, nggak boleh ada mobile phone, mati hanya dengan Tuhan. Intim. Ada ribut, silakan kamu ribut, aku dengan Tuhan saja. Nggak apa-apa. Jadi praktiknya itu nggak harus dimasuk kamar. Tapi boleh kalau kita ingin menyendiri nggak mau diganggu, silakan. Papa pernah minta Musa 40 hari, tapi Tuhan nggak bilang, ya Musa besok kamu puasa 40 hari. Enggak, kamu naik ketemu aku. Maka itu kalau puasa jangan pakai persiapan, nggak pakai. Puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Begitu asiknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum, itu yang benar. Jelas? Satu lagi, ayo. Pak, mungkin saya bisa nambahin. Silakan. Bu Mila mungkin dia berdoa, dia bilang tata cara atau segala macam. Iya. Karena basic gereja itu kelihatan, Pak. Agama, bukan cuma gereja, semua Bukan, agama. semua agama Iya, basic. betul. Ya maaf ya, Ya, Kristen nggak aja. apa-apa. Saya aja kan dari GPIB, kemudian GKI, kemudian saya sekarang kan Bepal. Iya. Beda sekali. Kalau saya tangkap, tergantung saya melihat Tuhan itu sebagai apa. Sebagai bapak ya saya menangis, dia sebagai bapak saya minta, karena kan Tuhan menjawab kita kan. Iya, Anak meminta Tuhan nggak pernah kan. Pasti Tuhan kasih kita roti. Kita melihat Tuhan sebagai penyembuh, mari Tuhan. Kita melihat Tuhan sebagai apa? Tuhan kan penyembuh, Tuhan sebagai raja. Iya, sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan. Dia Mungkin hadir. itu kan. Betul. Iya. Iya, jelas. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada yang mau tanya? Udah? Kalau tidak kita lanjutkan. Ini konsep. Lukas. Oh ya, Kalau doa siap. ya doa siapa? Satu Ngumpul. Iya. bukan satu orang. Satu kelompok. Iya, satu kelompok. Iya, bagaimana? Sama-sama. Iya. Pertanyaannya Pak James. Means not only one person one to one. Oke. Iya, saya ngerti maksudnya. Doa syafaat, intercede itu bukan teriak-teriak, bentak-bentak Tuhan. Maaf. Dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan ini, Tuhan selamatkan orang Melayu. Ributnya. Maaf saudara, bukan itu. Tapi intim harus. Ini coba baca ayat ini, 1 Yohanes 5:14. 1 John 5:14. 1 Yohanes 5:14 sebelum Wahyu. 1 Yohanes 5:14. Ayo kita lihat. Banyak kita salah karena kita tidak berusaha mencari, cuma dengar khotbah. Ya, silakan dibaca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, Ya. yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, jadi tadi Ibu ada satu sedikit yang kurang tepat. Tidak semua permintaan kita dia dengar. Kalau semua doa kita dijawab,
Maaf, pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan? Jawab dong, siapa yang jadi Tuhan? Oke, NLT-nya. And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Pleases Him. Berarti kalau kita berdoa itu nyerocos dulu, baru cari kehendaknya, atau kita cari kehendaknya baru kita berdoa? Cari kehendaknya dulu. Jadi kalau kita diminta mendoakan orang sakit, jangan langsung begitu ketemu, jangan nama Yesus, kita mau pergi. Salah. Kita cari kehendak Tuhan dulu. Kenapa saudaraku ini sakit? Kalau dia sakit karena mulutnya rakus, damjak, oke, ini nggak bisa didoakan sembuh, sebab dia melanggar firman. Dinasehati, karena Alkitab itu the oldest literature yang menuliskan tentang hidup sehat. Yang ini nggak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan. Nah cuma masalahnya, kenapa yang Papa larang itu kok enak semua? Betul nggak sih? Kenapa? Kok nggak enak saja? Ngerti maksudnya? Nah tapi agama membuat makanan jadi perang. Padahal Papa berfirman itu supaya kita ini sehat panjang umur. Maka itu kalau kita diminta mendoakan saudara kita yang sakit dan kehendak Tuhan berkata karena mulutnya rakus, orang Jawa kalau ngomong enak cuma keming geragas. Apa itu? Saya nggak jawab, saya ngerti. Oke? Maka kalau dia nggak mau berubah pola makan, ya nggak usah didoakan. Nasihati, siapa mati di rumahmu supaya nggak ngerepoti keluargamu kalau tiba-tiba kamu mati karena mulutmu rakus gitu. Maaf ini ngomong aja kan. Mana ngerti ya? Cari kehendakmu. Masalah apa yang kita hadapi? Jangan bilang Tuhan tolong, Tuhan buat mujizat. Tunggu dulu. Cari kehendaknya. Kenapa kita masuk ke masalah ini? Aku harus belajar apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan selalu ada rahasia yang Dia tunjukkan kepada kita. Jelas sekarang? Ya Pak James jelas ya. Jadi kalau kita doa syafaat, jangan door dulu. Cari dulu kehendaknya, please Him. Untuk kasus ini, untuk suku bangsa ini, untuk negara ini, doanya apa? Apa yang Papa mau? Mendoakan pemerintah bagus, tapi kalau kita tahu pemerintahnya salah dan merampok, jangan didoakan berkat, kan berkati maling gitu. Betul? Kita harus tahu dulu. Oke? Ada lagi? Tahunya gimana, Pak? Nah, itu tadi bersekutu di kamar yang tertutup. Baru-baru misalnya. Justru diajari jangan banyak minta kalau si baru-baru. Belajar kenal siapa Papa, bergaul tadi itu. Ya, bergaul, kenali Tuhan. Udah? Yesus selalu dia naik gunung. Ya, berdoa. Enggak selalu, sesekali. Enggak selalu. Iya, sesekali. Terus? Masih semua. Pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Iya. desert. Desert ya, betul. Itu perlu waktu untuk kita menyendiri dengan Tuhan. Nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai ini loh, maaf saya nggak setuju. Menara-menara doa yang dibangun oleh banyak gereja itu jadi tempat yang salah. Orang punya utang masuk ke situ, handphone dimatiin, kan kurang ajar. Saya nggak setuju. Ya maaf, betul nggak? Maaf. Itu banyak. Saya marah, punya utang itu kerja bayar, jangan sembunyi di sini. Karena ada gereja ngajar menawar. Saya punya karunia untuk melepas orang utang. Nanti selesai saya khotbah, maju ke depan, bawa tulisan berapa utang saudara. Oh, saya marah kamu. Enak sekali. Yang pakai duit kita, kok Tuhan suruh bayar? Orang Jawa bilang dasmu. Maaf itu saya ngomong. Enak saja pengajaran ngawur. Betul nggak saya berkata? Kok kita yang utang ya kita bayar dong, bukan didoakan.
Banyak konsep yang salah. Amin. Oke, jadi jangan sembunyi di tempat doa. Kalau punya utang bereskan. Oke, jelas? Oke, kita lanjut ya. Jadi ada rahasia luar biasa untuk menggambarkan ini dalam logika anak-anak. Siapa sering lihat film serinya Indiana Jones? Ngerti ya maksudnya? Nah, film lama tapi itu bagus. Jadi suami istri itu istilahnya adventure. Betul tidak? Karena ada rahasia di antara dalam hidup pernikahan kita, ada rahasia, itu adventure. Indiana Jones atau adventure yang lain takut bahaya tidak? Takut bahaya tidak? Enggak. Justru adventure itu dangerous, itu sahabatnya. Dalam pernikahan harus begitu. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Jangan menyerah. Nah, ini masalahnya. Yang sering terjadi di Indiana Jones, mereka nggak kompak. Begitu saya sampai ketemu hartanya ribut sendiri. Nah, suami istri harus tetap kompak. Sampai ketemu pun tetap kompak. Ketemu satu rahasia, jangan puas. Ada rahasia lagi di setelah itu. Ada lagi. Maka kalau pernikahan seperti itu, menarik nggak untuk kita jalani tiap hari? Lo jawab menarik tidak? Menarik. Karena kita bisa ada apa lagi? Wih, hari ini luar biasa. Besok ada apa lagi? Lusa ada apa lagi? Terus begitu. Maka itu dalam pernikahan nggak boleh rasa bosan. Atau kata cea, istilahnya hambar, nggak boleh. Sebab ada hal baru yang tersedia di depan kita. Rahasia ini besar. Hebat sekali. Coba saya ingin tanya Pak Gembala, kenapa kok milih tema ini? Kenapa kok milih tema ini, rahasia pernikahan itu? Tiba-tiba aja. Terus saya bilang, Liban ada ayatnya loh. Nah, saya kasih itu Efesus 5:32. Tapi yang pertama belum ngomong ayatnya. Kenapa? Ibu Gembala milih ini. Coba saya ingin dengar. Yang kuat, yang sudah dengar. Saya rindu Koden mengupas habis soal pernikahan. Ya, ada rahasia. Kenapa kok pakai ada rahasia itu? Kenapa? Apa yang muncul di pikiran Ibu Gembala? Gak apa-apa. Sekeliling saya ada kasus-kasus pernikahan yang saya secara manusia jujur saya juga tetap kembali ke firman Tuhan, tapi saya juga sadar dalam hati saya secara manusiaan itu rada sulit gitu, orang-orang ini kasus-kasus ini. Nah, jadi saya merasa, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu nothing is impossible. Amen. Saudara, ini saya pun buat kami para hamba Tuhan. Kasus yang paling berat itu kalau menyelesaikan masalah keluarga itu bisa berhari-hari. Amin. Apalagi waktu mereka pesta kami gak diundang. Waktu mereka susah kami dicari, saja kamu. Berhari-hari. Puji Tuhan, kalau Bu Gembala tahu, jangan ribut. Ya, lihat adventure tadi, Indiana Jones. Kalau belum sampai tempatnya, ribut duluan. Rugi nggak perjalanan sebegitu jauh? Nah, itu yang dibuat oleh setan. Kenapa? Karena setan ingin memisahkan kita berdua antara suami istri. Itu goalnya, itu tujuannya. Maka itu hanya Alkitab satu-satunya buku di dunia yang punya statement I hate divorce. Malaikat 2:16. Dia benci, bukan gak suka. Tidak ada buku lain di dunia yang menuliskan itu. Dan semua kesimpulan ini saya menemukan ternyata cuma perlu satu hal saja dalam pernikahan kita. Bukan uang, bukan emas, bukan deposito, bukan surat berharga. Harta yang paling mulia, yang paling hebat, kekayaan yang paling besar dalam rumah tangga kita adalah mengampuni. Betul?
mengampuni. Itu nggak boleh habis. Keuangan kita boleh habis karena kita salah manage, tapi bisa cari lagi. Tapi mengampuni itu harus ada tiap saat, nggak cuma tiap hari. Sebab kita berdua selalu bisa buat salah. Selalu. Walaupun kita suami istri, berhati-hati Tuhan, tolong Tuhan, misalnya pagi-pagi bangun, tolong saya Tuhan, supaya hari ini saya nggak salah pada istri saya nggak salah pada suami saya. Wah, doanya serius. Tuhan jawab, ya anakku aku beri. Enggak. Kita kan tetap bisa bersalah hari ini. Betul? Namanya manusia. Maka itu forgiveness, the most valuable well dalam pernikahan kita. Enggak ada yang lebih berharga daripada yang mengampuni. Hari Jumat Sabtu minggu yang lalu kan saya ada di sebuah acara namanya Power Leadership Training, sebuah perusahaan yang karyawannya lebih dari 3.000 buat acara ini. Nah, saya salah satu pembicara dari 3 pembicara, yang 2 muslim, yang 1 pakai jilbab. Diskusi, saya bilang pekerjaan akan baik atau tidak ditentukan dari rumah. Baik yang belum menikah, bagaimana hubungan papa mama di rumah. Baik suami menikah, bagaimana hubungan suami istri di rumah. Betul tidak? Bagaimanapun posisi kita di perusahaan, gaji kita, pengalaman kita, tapi kalau hampir tiap hari bertengkar di rumah, mau berangkat kerja bawa apa itu? Ya. Pusing, nggak enak di rumah. Nah, terus saya ngomong harus mengampuni. Saya nggak sadar mengampuni, saya ulangi berkali. Tiba-tiba ada seorang muslim, lihat dari dahinya, lihat dia muslim. Dia bilang, Pak, kenapa dari tadi Bapak kok nggak berkata memaafkan? Kenapa pakai kata mengampuni? Saya tuh nggak sadar. Tapi lewat pertanyaan itu saya dapat satu hal yang baru. Saya bilang, maafkan saya. Nabi Isa dalam kitab suci Anda itu mengajarkan kita harus mengampuni, bukan memaafkan. Dia malah bilang, memaafkan itu antara manusia dengan manusia. Mengampuni itu dari Tuhan kepada manusia. Mana lebih kuat, mengampuni atau memaafkan? Dia sadar mengampuni. Itu Tuhan minta. Terus saya sebutkan kata dibenarkan. Coba baca dulu 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Akhirnya saya harus sebut seorang bernama Paulus menulis ini. Saya bilang begitu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 11. Silakan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, dahulu apa saja? Berzina, berdosa, macam-macam dahulu. Terus? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Disucikan. Kamu telah dikuduskan. Dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Mengapa Papa menggunakan 3 kata kerja berbeda untuk mengampuni kita? Disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. NLT-nya silakan, Vanessa. Some of you were once like that, but you were cleansed. Cleanse. You were made holy. Make holy. You were made righteous. Make righteous. Semuanya ada. 你们中间也有人中间是这样，但如今你们奉主耶稣基督的命，并且是我们圣的灵已经洗净、圣一了。 Yang ketiga, dibenarkan. Saya bilang begini pada semua yang hadir hari ini. Memaafkan itu begini. Teman baik kita suatu hari bilang, aku pinjam 100.000 ya rupiahnya, 2 minggu aku kembali. Teman baik, ya sudah 2 minggu kali 20, nggak bayar juga. Ya kita sebagai teman, aku juga nggak nagih kok. Berapa waktu kemudian dia datang lagi, aduh aku lagi perlu pinjam 200.000 ya, 2 minggu kembali. Kita tetap memberi, namanya teman. Tapi pikiran kita muncul apa? Jangan-jangan nggak bayar lagi. Betul tidak? Itu manusia. Tapi kita beri.
pun baik, nagih pun tidak, dia pun nggak baik juga nggak apa-apa. Tapi masih ada yang pertama. Nah itu memaafkan. Kalau make righteous, dibenarkan, itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Woi, pertama kali saya dengar pelajaran itu saya menangis. Jadi ketika kita salah hari ini berdosa di hadapan Tuhan, Papa nggak pernah nyangkut pautkan yang dulu-dulu. Karena dia nganggap kita nggak pernah berbuat salah. Wih, mereka kaget. Mengampuni, bukan cuma memaafkan. Nah, inilah pentingnya suami istri. Berapa kali kita tidak mengampuni karena kita ingat dulu. Nyambung lagi. Aduh, apalagi sudah menikah 36 tahun. Terus pakai kalimat begini, aku ingat 3 hari sebelum kita menikah, mama mau ngomong apa? Itu ngomongin siapa itu? Ngomongin mama mertua loh. 36 tahun sudah menikah, masih ingat lagi yang dulu. Nah, Papa nggak mau seperti ini. Kita pun harus mengampuni. Mereka tepuk tangan. Siapa baru sadar? Ternyata beda antara memaafkan dan mengampuni. Jadi suami istri, terima kasih. Suami istri harus mengampuni. Coba baca 2 ayat ini. Yohanes 20 ayat 23. Bukan memaafkan yang Tuhan minta. Yohanes 20 ayat 23. Maka kalau dalam pernikahan kita ada kekayaan itu most valuable things, yaitu forgiveness, setan nggak akan ada di keluarga kita. Amin, nggak akan ada. Ya, silakan baca 20 ayat 23 Yohanes. Ya, saya baca boleh cepat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya, terus. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, yang kita buat yang kedua, menganggap orang itu masih berdosa. Padahal Tuhan minta ampuni dosa orang. Nah, bukankah inilah satu-satunya pekerjaan Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan Yesus yang selalu jadi masalah dengan orang Farisi dan orang? Betul tidak? Pasti meribut, penistaan. Itu buat mereka. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Siapa kamu? Tapi Tuhan Yesus memberi kita authority untuk mengampuni dosa orang. Beda kan? Bukan mengampuni orang berdosa. Ternyata beda lagi. Mengampuni orang berdosa kalau orang itu salah kepada kita. Tapi kalau mengampuni dosa orang, itu semua orang. Dan saya cari terus kebenarannya. Siapa di dunia ini yang bisa mengampuni dosa orang? Ternyata ambassadors, duta besar. Pernah dengar kata immunity? Kekebalan diplomatik? Ternyata itu semua ada di Alkitab. Kalau ada penjahat bisa lari sampai ke halaman kedutaan, aman dia. Gak boleh tangkap dulu urusan lain. Jadi gak ada urusan dengan kita. Tapi kita tahu orang itu berdosa. Yang kedua, bagaimana cara Papa mengampuni kita? 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Ini cara Papa. NLT-nya dulu. Vanessa, Yohanes 20 tadi. Maaf saya kelewatan. NLT-nya Yohanes 20 ayat 23. New Living Translation. Ayat 23. John. Nah ya, kita lihat dulu. Siapa yang lain? 2 Korintus 5 19. Ya. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. Nah, oke, sampai situ aja. Forgive anyone's sins. Ya, anyone, siapa saja. Jadi nggak termasuk salah dengan kita. Oke, sekarang 2 Korintus 5 19. Sebab ya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan perintah perdamaian itu kepada kami. Saudara perhatikan, tidak memperhitungkan. Ngerti kan? Sekarang bayangkan kalau Papa kita mengampuni kita dengan itu yang dulu-dulu, jadi apa kita ini? Maaf, seringkali begitu suami istri. Ingat yang dulu kan? Hari ini adalah hari. Bahasa Inggris ini artinya. For God was in Christ,
reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. Wow, no longer counting people's sins. Nah, itu lagi. And then, ini penting. And he gave us this wonderful message of reconciliation. Dan dia mempercayakan kepada kita berita perdamaian. Ada message of peace, message of reconciliation yang kita harus buat ini pada dunia. Jelas ya? Jadi kalau suami istri ada seperti ini, maka dunia itu jadi seperti surga. Amin. Suami istri kita bisa sama. Kita anak-anak muda dengar, kalian tidak boleh cari yang cocok, nggak akan ketemu. Maka itu sudah menikah pun, kok nggak cocok? Harus belum kawin lagi. Alkitab berkata kalau cocok menikah dengan mayat itu baru cocok. Betul tidak? Selama kita menikah dengan orang hidup pasti ada masalah, pasti nggak bisa tidur. Maka kita sudah pacaran sampai 20 kali tahun ini, stop, jangan cari ke 21. Balik yang ke nomor 17, 18, 19. Cari siapa yang masih available. Jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak, nunggu kamu terlalu lama. Oke, jadi ada rahasia dalam pernikahan. Bayangkan kalau tiap hari papa bawa kita adventure dengan dia. Suami istri kerjasama yang baik, as a one team. Surga turun ke bumi, anak-anak kita bahagia semua. Karena lihat papa mamanya selalu berdamai, selalu mengampuni. Anak-anak betah di rumah, mereka bisa menikmati Tuhan. Jadi, kenapa ada pernikahan? Jawabannya karena di surga ada papa mama. Dan dia gambarkan kita sebagai Tuhan yang utuh, papa mama. Maka itu yang dibenci oleh iblis adalah papa mama. Ingin dirusak supaya tidak ada Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati.